Tunggu ya. Nama Aditya Ervina. Alamat Perumahan Taman Asri, Blok B25, nomor 3, RT 05, RW 14, Kelurahan Subang Jaya, Kecamatan Cikole, Sukabumi, Jawa Barat. Nomor telepon 0813 1155 9307. Tepat tanggal lahir Jakarta 17 April 1991. Negara Indonesia, status sudah menikah, agama Islam, emailnya aditya.ervina@gmail.com, nomor induk dosen nasionalnya 0417049102, formal education-nya 2017 sampai 2019, master degree S2 Universitas Komputer Indonesia, Magister Sistem Informasi 2011 sampai 2016, Bachelor Degree S1 Universitas Nurtanio, Fakultas Ilmu Komunikasi dan Informasi 2006 sampai 2009, SMAN 1 Sukabumi, Senior High School Sosial Program. Pekerjaan 2019 present Head of Information System Studi Program at Universitas Nusa Putra, 2018 sampai 2019 lecturer at Lembaga Pendidikan dan Pengembangan Profesi Indonesia LP3I Sukabumi, 2017 sampai 2019 lecturer at Institut Manajemen Yata Indonesia Sukabumi. Dan izinkan saya membacakan CV dari dosen-dosen inti Prodi Sistem Informasi. Yang pertama, Bapak Sudin sebagai Sekretaris Prodi Sistem Informasi. Beliau adalah seorang guru serta dosen di bidang komputer dan jaringan serta sistem informasi di Kota Sukabumi pada tahun 2009 sampai sekarang. Setelah lulus dari SMK PGRI 2 Kota Sukabumi pada tahun 2004, beliau bekerja di Kolektor, sebuah koperasi, dan menjadi pegawai honorer di sekolah dasar sampai sekolah menengah, melanjutkan pendidikan di Politeknik BBC Kota Sukabumi dengan jurusan Manajemen Informatika. Setelah lulus tahun 2008, beliau melanjutkan pendidikan S1 STMMIK Jabar Bandung, lulus tahun 2011 dengan jurusan Sistem Informasi, dan S2 di STMIK RSH Jakarta. Setelah lulus 2016, beliau masih sebagai guru di SMK jurusan Teknik Komputer dan Jaringan. Dari tahun 2009 sampai 2018, AMIK CBI Sukabumi, Politeknik BBC Sukabumi tahun 2011 sampai 2017 sebagai dosen, serta di Universitas Nusa Putra sebagai dosen tetap Sistem Informasi tahun 2016 hingga sekarang. Email sudin.sipa@yahoo.com, telepon 085723037286, bahasa pemrograman yang dikuasai C++, Dehli, Visual Basic, Visual Pro, Android, basis data, Arduino, Pascal. Kemudian ada Bapak Valentina Sembiring sebagai pembina himpunan mahasiswa informasi. Izinkan saya membacakan CV-nya. Beliau adalah seorang praktis di bidang IT di Kota Bandung pada tahun 2016. Setelah lulus dari SMA N1 Barumun pada tahun 2009, beliau melanjutkan pendidikan di Politeknik Pos Indonesia dengan jurusan Manajemen Informatika. Setelah lulus tahun 2012, beliau melanjutkan pendidikan S1 dan S2 di Universitas Komputer Indonesia. Setelah lulus 2016, beliau membuat
gebrakan baru dengan membangun konsultan IT di Bandung di tahun yang sama. Menyadari kebutuhan IT yang sangat cepat bergerak, beliau ikut serta akan akademisi di Universitas Nusa Putra. Dosen tetap sistem informasi hingga sekarang. Ketertarikan dalam akademisi ini, beliau memberanikan diri untuk menulis sebuah buku Fundamental Basis Data. Selain daripada itu, beliau juga telah mempunyai beberapa buku seperti bahasa ular atau Python, robot trading, C++, dan memperoleh beberapa haki yang telah terdaftar. Beliau juga anggota dari Association for Information System Indonesia. Email valentino91@gmail.com, kontak 0821 1676 0065. Untuk teman-teman semua, dimohon mencatat poin penting dan perhatikan dengan baik. Baik, langsung saja kepada Bapak Aditya Ervina STMkom untuk memaparkan materinya. Waktu dan layar dipersilahkan. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kok sedikit ya, Len ya? 86. Yang lainnya kemana? Belum bisa masuk katanya, Pak. Error katanya. Ya, dicoba lagi. 93 Bapak yang masuk. Oke, sambil dicoba yang lainnya, sambil dikasih tahu juga ke teman-teman yang lain untuk segera bergabung ke sini. Dimohon untuk semua di-mute ya. Mic-nya di-mute-kan. Oke, terima Atau siapa kasih. bisa dibantu ini, Pak? Apa namanya? Setting host, bisa jadi multi host nggak, Pak? Supaya Bapak operatornya Dimas, kebetulan Dimas, pakai laptop sama. bisa ini nggak bisa multi host nggak, supaya ada yang bisa kontrol audio juga gitu. Bentar Bapak. Oke, saya langsung aja ya, karena waktu sudah berjalan setengah jam saya rasa. Jadi saya langsung share screen saja dulu. Sebentar. Kok nggak bisa ya? Mana PowerPoint saya kok nggak ada? Loh. Nah, sudah ada ya harusnya ya. Error ya. Apakah screen-nya udah bisa kelihatan? Belum, Pak. Belum bisa, Pak. Belum bisa, Pak. Sebentar, saya ulangi lagi. Belum bisa, Pak. Belum. Harusnya sudah ya. Sudah Bapak. Pak. Sudah, Pak. Sudah. Oke. Oke, ya. Jadi program studi sistem informasi, yang mana program studi sistem informasi ini menjadi tujuan kalian. Halo, tolong di-mute dulu ya. Yang menjadi tujuan kalian. Ya, mute dulu ya. All PL.
ya. Mute dulu ya. Sudah, Pak. Pak. Bapak unmute aja. Pak Aditya itu masih mute. Ya, Bapak unmute aja. Pak Adit. Di-mute. Bapak, Oke, bukan ya. Bapak. Jadi cuma bisa mute all ya, nggak bisa mute sendiri. Jangan mute all, jangan mute all nanti hostnya. Jadi mute satu-satu aja yang ngomong, ya. Oke, saya rasa ini sudah mulai kondusif. Jadi nanti kalau ada yang ngomong langsung di mute aja orangnya, jangan di mute all. Kalau mute all nanti saya bolak-balik ke tabnya. Kalau nggak mau di mute juga dia nanti kick aja, keluarkan dari room ya. Oke, saya lanjut lagi ya. Program studi sistem informasi, ya balik lagi. Ya, jadi program studi sistem informasi ini saya harap menjadi awal buat kalian seluruh mahasiswa sistem informasi tahun akademik 2021-2022, yang mana ini menjadi langkah awal saat kalian berstatus menjadi mahasiswa. Sebagaimana yang kita tahu, kalau posisinya dari SD, dari TK mungkin ya, dari TK, SD, SMP, sampai SMA, status kalian kan adalah siswa. Nah, sekarang status kalian itu ketika sudah mengunjak bangku perkuliahan itu namanya mahasiswa. Jelas dari nama saja sudah berbeda antara siswa dengan mahasiswa gitu ya. Artinya siswa itu ya masih belajar gitu ya, peserta. Nah, kalau mahasiswa itu mahanya para siswa, artinya tingkatannya sudah jauh berbeda dibandingkan dengan siswa. Ya seperti guru dengan maha guru gitu ya. Ya yang namanya maha itu kan pasti di atas dari levelnya itu. Artinya seharusnya mulai dari pola pemikiran, dari perilaku, dari pola hidup, dari cara berpikir kritisnya gitu ya, dari kegiatan setiap hari-hari, dari apa yang kalian lakukan itu sudah mulai mencerminkan perbedaan itu. Artinya masa mabim ini sebetulnya harusnya kalian manfaatkan untuk beradaptasi dengan bagaimana sih lingkungan kampus itu. Kalian sebagai mahasiswa tuh harusnya seperti apa? Nah, itu yang harus dipahami. Oke, sedikit perkenalan. Program studi sistem informasi ini memiliki visi dan misi yang sesuai dengan visi dan misi universitas, yang dimana visi universitas menjadi terdepan di tingkat internasional. Seiring dengan visi tersebut, visi program studi sistem informasi Universitas Nusa Putra memiliki pada tahun 2033 menjadi pusat pendidikan yang unggul dalam bidang e-bisnis dan sistem informasi manajemen agar mampu bersaing di tingkat internasional. Adapun kita memiliki 5 visi lagi, bisa kalian baca sendiri ya. Jadi visi ini kami rumuskan ya sejak tahun 2018 sesuai dengan kurikulum yang diterapkan pada masa itu. Ya, hingga sekarang dari tahun 2018 pada waktu itu akreditasi kita masih C, hingga sekarang 2021 tepatnya di 2020 kemarin akreditasi kita sudah naik ke B dan menjadi pusat pendidikan yang unggul. Ini kan berarti akreditasinya menjadi A seperti itu ya di tahun 2033. Nah, saya yakin mengingat perkembangan program studi sistem informasi yang sangat pesat gitu ya, dari 2018 ke 2021 saja sudah bisa langsung B. Nah, dari B ke A kenapa harus tunggu lama-lama gitu 2033. Nah, saya rasa sebelum 2033 insya Allah program studi sistem informasi Universitas Nusa Putra sudah terakreditasi A. Lalu yang berikutnya, program studi sistem informasi ini memiliki beberapa keunggulan dibandingkan dengan program studi lain. Di antaranya program studi yang menyelenggarakan kelas internasional. Di tahun 2020, program studi sistem informasi
bersama dengan program studi manajemen merupakan dua prodi yang pertama kali membuka kelas internasional, yang dimana kita memiliki 7 mahasiswa yang berasal dari luar negeri yang belajar sebanyak 4 tahun full degree di Universitas Nusa Putra. Artinya mahasiswa-mahasiswa asing, mahasiswa-mahasiswa luar negeri saja berkeinginan berkuliah di Universitas baik itu C. Lalu selebihnya nanti ada akreditasi minimum. Seperti itu. Lalu yang berikutnya, jejaring dengan industri dan instansi yang sangat luas. Nah, sekarang kami sudah memiliki beberapa perusahaan. Sebentar ya, saya cek dulu. Ini saya masih on kah? Tadi sempat keputus kayaknya ya. Oke. Nah, saya lanjut lagi ya. Nah, sekarang program studi sistem informasi sudah memiliki jejaring yang sangat luas, diantaranya dengan beberapa industri dan instansi pemerintahan yang ada di Sukabumi. Ya, contoh lain kemarin kita memiliki program penelitian, dari penelitian skripsi kita kembangkan menjadi program hibah sistem informasi, yang dimana ada beberapa instansi pemerintahan di kota dan kabupaten Sukabumi yang kita berikan sistem informasi atau software secara gratis dari produk-produk mahasiswa hasil skripsi. Di antaranya ada PMI Kabupaten Sukabumi, lalu ada terminal Pelabuhan Ratu, lalu ada Dishub Kabupaten Sukabumi, lalu ada Dinas Pariwisata Kabupaten Sukabumi, lalu ada Samsat juga kemarin, dan masih banyak yang lainnya. Selain itu juga kita membangun beberapa mitra dengan perusahaan-perusahaan yang berada di luar negeri, ya, atau beberapa perusahaan multinasional gitu ya. Di antaranya kita sudah sering memberangkatkan mahasiswa-mahasiswa kita ke dalam bentuk program internship ya ke beberapa perusahaan yang ada di luar negeri seperti Taiwan, Jepang, dan Korea. Ya, selain itu juga kami tidak hanya dalam program bentuk pekerjaan, tapi juga dalam upaya meningkatkan kualitas keilmuan mahasiswa, kami juga menjalin kerjasama dengan beberapa perusahaan-perusahaan atau konsultan IT yang bergerak dalam bidang teknologi. Di antaranya kemarin kita bekerja sama dengan Progate Indonesia, yang dimana Progate ini perusahaan multinasional yang pusatnya ada di Jepang gitu ya. Nah, kemarin Progate menawarkan program pelatihan coding bersertifikasi secara gratis. Nah, sayangnya program ini memang tidak kami laksanakan, tidak kami tawarkan kepada mahasiswa baru, karena kemarin dari Progate-nya sendiri bilang untuk mahasiswa baru ini nanti ada program khusus lagi Pak, katanya coding battle. Nah, nanti mungkin jika program yang kemarin sudah selesai, lalu nanti program yang berikutnya bisa dieksekusi untuk mahasiswa baru, nanti akan segera kami tawarkan ke kalian. Lalu alumni bekerja 80% sesuai dengan bidang keilmuan, karena program studi sistem informasi ini tidak hanya konsentrasi ke dalam ilmu komputer, tapi juga konsentrasi terhadap ilmu manajemen. Gitu ya, lama-lama rata tunggu setelah 3 bulan lulus. Jadi mahasiswa itu kebanyakan sudah di-booking oleh perusahaan. Gitu ya. Jadi sebelum mereka lulus, sekarang aja nih ya yang baru kurang lebih 1 bulan lah sidang skripsi, belum ada yudisium, belum ada pengumuman lulus, sama belum ada pengumuman wisuda, mereka sudah banyak yang minta Pak SKL-nya kapan dikeluarkan, karena udah ada beberapa perusahaan yang nawarin saya kerja. Gitu katanya. Lalu program studi sistem informasi ini memiliki satu seminar internasional dengan judul ICCED, International Conference on Computing, Engineering, and Design. Lalu kita memiliki satu jurnal nasional yaitu Jursis Teknik, Jurnal Sistem
Jurnal Riset Sistem Informasi dan Teknik Informatika. Lalu kita memiliki satu seminar nasional yaitu Sismatik, yang mana Seminar Nasional Sistem Informasi dan Manajemen Informatika, yang mana baru diselenggarakan tanggal 7 kemarin dengan mengundang pemateri yang sangat terkenal di dunia teknologi informatika, yaitu Ono Wepurbo. Ya, ada beberapa kemarin karena tadi juga tidak sempat ditampilkan beberapa profil dosen atau orang-orang yang ada di program studi sistem informasi ini siapa saja sih. Nah, sekaligus mungkin saya tunjukkan ya. Nah, tadi karena mungkin kalian masih belum tahu gitu, Pak Valentino teh yang mana nih? Pak Valentino teh yang ini. Nah, mungkin nanti di sini juga udah ada Pak Valen tuh ya. Bisa kelihatan Pak Valentino ini yang ini. Terus Pak Sudin, kita cari mana ya foto saya dengan Pak Sudin. Nah, Pak Sudin yang ini acara kita kemarin Sismatik. Ya, ini Pak Sudin, ini bersama dengan saya. Gitu ya. Ini kelihatannya aja tinggi gitu ya, karena yang lainnya kebetulan jongkok gitu, padahal nggak terlalu tinggi-tinggi amat. Oke, kita lanjut. Nah, sebetulnya saya masih ragu gitu dengan kebanyakan mahasiswa yang baru itu, program studi sistem informasi itu apa sih gitu. Atau mereka justru mungkin nggak tahu gitu masuk sistem informasi itu karena tujuan apa. Apakah karena memang ada yang menjerumuskan temannya masuk sistem informasi gitu ya, atau seperti apa. Karena jujur, mahasiswa tingkat 2, tingkat 3, bahkan tingkat akhir pun mereka masih banyak yang masih belum paham gitu ya tentang hakikat menjadi mahasiswa program studi sistem informasi itu apa. Oke ya, sebelumnya saya jelaskan dulu. Program studi sistem informasi ini adalah gabungan dari ilmu komputer, ekonomi manajemen, dan juga bisnis. Sehingga di dalamnya terdapat mata kuliah yang diajarkan pula di program studi manajemen. Ya, walaupun kita memang fokusnya ke arah software atau sistem informasi, tapi tujuan akhirnya adalah untuk diimplementasikan guna keputusan bisnis. Nah, itulah sistem informasi. Jadi program studi ini cocok sekali buat mahasiswa yang ingin terjun ke ranah IT, tapi tidak terlalu ingin untuk mengalami proses pengkodingan. Gitu ya, tidak ingin terlalu detail belajar tentang seluk-beluk programming. Tapi mahasiswa tersebut justru ingin sekaligus mendapatkan ilmu-ilmu tentang bisnis dan manajemen. Ya, bahasa kasarnya gini, ketika ada mahasiswa, aduh saya waktu SMA ini minat nih dengan dunia komputer. Saya senang belajar ngelihat di YouTube tutorial programming, tutorial hacking dan lain sebagainya gitu ya. Tapi ketika saya coba langsung, saya nggak bisa-bisa amat gitu. Tapi justru saya rasa saya punya bakat berwirausaha gitu ya. Saya punya hitung-hitungan matematis yang sangat kental gitu ya, hitung-hitungan tentang analisis proses bisnisnya kental. Nah, ini cocok banget buat program studi sistem informasi. Lalu ketika bertanya bedanya program studi sistem informasi dengan program studi teknik informatika dan manajemen itu apa? Nah, ini kan pertanyaan yang lumrah gitu ya ditanyakan sama mahasiswa sistem informasi ini sendiri. Bahkan dosen-dosennya pun nanya ke saya. Secara kasar, perbedaan antara mahasiswa program studi sistem informasi dengan teknik informatika ketika kita lihat di dalam tugas akhirnya seperti apa. Bedanya ya seperti mahasiswa teknik sipil dengan mahasiswa arsitektur. Mahasiswa arsitektur ketika membuat tugas akhir, dia buat rancangan atau blueprint atau rancangan dari sebuah bangunan. Itu namanya mahasiswa arsitektur. Jadi setelah lulus dia kan jadi arsitek ya. Jadi arsitek tugasnya gitu kan, ngegambar bangunan, bikin rancangannya dan lain sebagainya. Kalau mahasiswa teknik sipil, tugas akhirnya bikin apa? Bikin miniatur,
bikin apa namanya, bikin miniatur, bikin bentuk kecil dari bangunan gitu ya, dari gedung-gedung dan lain sebagainya. Jelas kan, yang satu merancang, yang satu lagi membuat. Begitupun anak sistem informasi dengan teknik informatika. Anak sistem informasi sebetulnya merancang. Hakikatnya itu adalah merancang si softwarenya, merancang si programnya. Anak teknik informatika yang mengeksekusi, yang ngoding, yang menjadikan rancangan itu menjadi sebuah produk, yaitu software. Gitu ya. Begitupun perbedaan mahasiswa sistem informasi dengan manajemen. Bedanya apa? Mahasiswa sistem informasi, ketika kita melakukan sebuah analisis bisnis, kita mengeksekusinya di dalam unsur-unsur yang memenuhi kaidah informatika. Sementara manajemen yang mereka menganalisis yang berdasarkan unsur-unsur atau prinsip-prinsip manajemen. Contohnya, kalau sistem informasi menilai kinerja karyawan pakai apa ya? Kita bikin sistem. Sistem tersebut nanti kita sisipkan algoritma-algoritma yang bisa menghitung kinerja karyawan tersebut. Tapi anak manajemen pakai apa? Belum tentu pakai sistem informasi, belum tentu pakai web. Mereka bikin langsung aja menghitungnya kan bisa langsung di tools ya, bisa pakai SPSS, bisa pakai Clementine misalnya. Terus bisa juga pakai software-software yang sudah ada saja gitu ya. Nah, kalau sistem informasi nggak bisa, kita tetap harus memenuhi kaidah-kaidah informatika. Oke, saya rasa sekian perkenalan singkat mengenai program studi sistem informasi. Karena saya diwajibkan memberi waktu untuk tanya jawab, tapi kayaknya juga sudah lewat ya. Saya harusnya sampai 11.30 ya, Len ya? Oh, oke, berarti masih ada waktu 15 menit lagi. Oke, sebelum saya mulai ke sesi tanya jawab, sebelumnya saya sampaikan dulu bahwa dari kemarin itu banyak sekali mahasiswa yang nanya ke saya gitu ya. Yang pertama, berarti saya buka frequently asked question dulu gitu ya, pertanyaan yang paling sering ditanyakan. Nah, kalau yang sekarang, nah ini ada Jonathan Bame lagi, ngapain Jonathan? Kalau sekarang, kalau kemarin itu banyak sekali yang nanya ke saya, Pak Jonathan. Kemarin itu banyak sekali yang nanya ke saya. Saya nggak tahu di sini ada kelas karyawan atau tidak, tapi mungkin kalau ada kelas karyawan atau ada teman kalian yang di kelas karyawan, tolong sampaikan. Kemarin itu kan masalahnya seperti ini. Pak, kenapa saya kan kelas blended learning Sabtu, tapi kenapa jadwal pembelajarannya itu adanya hari Selasa, hari Rabu, hari Kamis gitu ya. Di pertemuan sosialisasi hari Minggu kemarin sudah saya sampaikan bahwasanya perkuliahan kalian bisa diakses selama 1 minggu. Sehingga mau kalian kelas karyawan, mau kalian kelas Sabtu atau kelas Minggu, sekalipun jadwalnya itu bukan Sabtu atau Minggu, tapi kalian bisa mengakses perkuliahan tersebut selama 1 minggu. Jadi misalnya nih jadwalnya, misalnya kalian kelas karyawan hari Sabtu, tapi jadwalnya hari Selasa. Nah, kalian bukan berarti harus berkuliah di hari Selasa itu. Kalian itu bisa berkuliah di hari Senin sampai hari Minggu. Kuliahnya caranya gimana? Kalian membaca materi gitu ya. Kedua, mengerjakan kuis. Ketiga, mengerjakan soal diskusi atau esai. Nah, itu namanya kuliah di Nusa Putra. Saya rasa kemarin pun sudah ada pemaparan mengenai perkuliahan di Nusa Putra ya. Dari rektorat ya, entah itu wakil rektor 1 saya rasa atau dari bagian akademik gitu ya. Karena ya ini pun menjadi penting. Gitu. Tapi saran saya karena hari Senin kalian sudah mulai berkuliah nih. Dan saya rasa belum semua mahasiswa memahami atau mengenal satu sama lain. Teman kelasnya siapa, kalian ada di kelas mana. Jadi tolong buat mahasiswa yang sudah punya atau yang sudah punya kenal teman-temannya, itu segera dibuat grup WhatsApp ke satu. Kedua, bisa ketua kelasnya menanyakan kepada saya jadwal atau misalnya
nomor handphone dosen terkait yang akan kalian tanyakan. Kenapa? Karena pertemuan pertama itu kan adalah live session, ya, atau pertemuan tatap muka, atau pertemuan secara sinkronus dua arah seperti ini sekarang. Nah, jadi kalau misalnya nanti dosennya sudah memberikan jadwal, sudah memberikan materi ada di Edlink, tapi mahasiswa nggak tahu, atau misalnya di mahasiswa itu, Pak maaf saya nggak tahu, nggak ada notifikasi di Edlink-nya, atau di CAKT juga nggak ada pemberitahuan, dan lain sebagainya. Nah, jangan sampai seperti itu. Karena jadwal kuliah itu kalian harus selalu pantau di Edlink. Ya, pembaharuan adanya kapan, terus sessionnya adanya kapan. Ya, karena mau gimana pun nanti dosen tetap nggak mau disalahkan. Kenapa ya? Karena memang jadwal. Mungkin Bapak jaringannya lagi lemot ya. Pak Adit, Oke, putus dulu ya barusan ya, sinyalnya kurang bagus di sini. Oke, tadi ya, jadi segera dihubungi dosennya. Misalnya kalian minggu ini mata kuliah siapa saja, dihubungi dosennya. Kalau nggak tahu, tanyakan ke saya. Pak, minta nomor handphone dosen ini dong, mata kuliahnya ini. Karena kami untuk menghubungi beliau kapan akan melaksanakan pertemuan tatap mukanya. Gitu ya. Nah, saya minta mahasiswa-mahasiswa di sini aktif. Karena mungkin di sini kebanyakan mahasiswa reguler kali ya, mahasiswa karyawannya kayaknya nggak masuk ke sini. Gitu ya. Oke, itu yang pertama, frequently asked questions-nya. Terus yang kedua, pertanyaan tentang pembagian kelas. Oke, nah seperti yang sudah disampaikan kemarin, ada pembukaan tentang pendaftaran mahasiswa mahasiswa kelas internasional. Oke ya. Sebetulnya seluruh kelas yang ada di sistem informasi ini belum belum fix gitu ya. Artinya masih bisa berubah-ubah. Oke, kenapa seperti itu? Karena dari akademik sendiri pun masih menunggu dari bagian penerimaan mahasiswa baru atau PMB, panitia PMB ya, untuk melakukan hasil filterisasi mahasiswa dengan kategorisasi yang berbeda. Maksudnya apa? Kalian kan masuknya ini jalurnya beda-beda ya. Ada yang dari gelombang 1 sampai gelombang 5 ke 1. Terus ada yang jalur reguler atau mandiri, ada yang jalur beasiswa kedua. Terus ketiga, ada yang statusnya beasiswa 1000 anak negeri sampai beasiswa non-afirmasi Jabar gitu ya, dan lain sebagainya. Itu kan macam-macam. Jadi bagian akademik itu masih nunggu laporan dari bagian PMB. Yang harus kalian pahami adalah walaupun kalian mau masuk di kelas A atau kelas E, ini kan reguler ya, kelas A atau kelas E atau bahkan kelas internasional, itu tidak akan beda. Ya, karena di dalam sistem informasi Universitas Saputra itu tidak ada penggolongan. Penggolongan itu artinya kelas A itu adalah kelas terbaik gitu ya. Kelas E itu adalah kelas-kelas sisa, enggak seperti itu. Begitupun dengan kelas internasional. Justru saya akui untuk kelas internasional itu ada kekhususan. Kekhususannya apa? Khususnya mahasiswa kelas internasional itu kami prodi pilih secara langsung berdasarkan hasil interview atau hasil CBT, tes bahasa Inggris kemarin yang paling bagus. Setelah kami urutkan, kami petakanlah ini sementara ada kira-kira 20 mahasiswa. Dari kemarin ada kira-kira 11 mahasiswa yang daftar ke kelas internasional. Nah, 9 orang sisanya ini dimasukkan ke kelas internasional berdasarkan hasil tes bahasa Inggris yang paling bagus. Nah, seperti itu.
Jadi artinya kalau kalian masuk ke kelas internasional itu bukan justru jadi mengeluh gitu ya, tapi justru kalian harus pede gitu. Pedenya kenapa? Ada orang yang percaya sama kalian untuk kalian masuk ke kelas internasional. Artinya kan orang itu tuh sebetulnya punya kepercayaan diri bahwa kalian tuh bisa mengikuti kelas itu. Gitu. Bapak, maaf langsung aja ke tanya jawab. Boleh. Silakan. Tadi saya agak keluar. Dari siapa dulu nih, Lena? Eh, Abdul Dian. boleh. Ya. Boleh. Saya izin bertanya, dalam jurusan SI untuk masa depannya bisa menjadi apa saja, lebih khususnya untuk pekerjaan. Nah, untuk informasi lebih lanjut, tadi juga mungkin saya sampaikan, tapi kayaknya di waktu-waktu saya disconnect gitu ya. Untuk informasi lebih lanjut, kalian bisa lihat di web Nusa Putra langsung. Profil program studi sistem informasi, di situ ada profil lulusannya apa. Kesatu, kedua caranya kalian juga bisa lihat di web SI, ya web sistem informasi khusus dengan domain si.nusaputra.ac.id. Nah, itu web yang dikelola khusus oleh Himpunan Mahasiswa Sistem Informasi. Atau yang ketiga, nanti kalian bisa lihat sendiri di buku profil sistem informasi yang akan dibagikan ketika kalian sudah mulai berkuliah nanti oleh Rektorat Office. Ya, jadi nanti ketika kalian masuk itu, kalian itu dibagikan buku pegangan. Oh iya, saya nggak tahu sudah disampaikan atau belum, tapi just for your information bahwa angkatan 2021 ini akan mengalami kuliah tatap muka. Dalam satu semester ini ada 4 kali pertemuan. Ya, nanti untuk jadwalnya program studi sendiri masih mengkalkulasi dan menyesuaikan dengan ketersediaan waktu dosen dan juga ruangan yang akan digunakan. Itu ya, Abdul Dian saya rasa sudah terjawab. Siti Rahma Yuniar, izin bertanya. Kan aku daftar kelas reguler siang. Nah, untuk pembagian kelas itu, waktu hari Kamis aku silakan masuk ke kelas A reguler. Saat kemarin Jumat pindahkan ke kelas internasional. Sedangkan aku tidak ikut daftar kelas internasional, itu gimana, Pak? Nah, tadi sudah terjawab ya, sepertinya. Jadi yang masuk kelas internasional itu digolongkan berdasarkan hasil tes bahasa Inggris yang paling bagus. Gitu, karena dari pendaftar kita masih kurang 9 orang, jadi kita masukkan ke dalam kelas internasional. Ingat tadi juga ini sifatnya tadi ya hanya dimasukkan ke kelas internasional. Tapi jika memang nanti mahasiswa sendiri, karena saya nggak mau ini mahasiswa yang sekarang masuk ke kelas internasional ini merasa terpaksa atau tidak semangat, justru nanti tidak semangat kuliahnya. Oke, jadi nanti jika ada yang memang keberatan silahkan langsung hubungi saya, atau nanti ketika berkuliah di pertemuan pertama, maksudnya ketika pertemuan tatap muka dengan saya, karena saya meminta langsung mahasiswa 2021 ini untuk saya yang tatap mukanya ini adalah mata kuliah saya. Jadi nanti sampaikan di situ keberatannya kenapa, silakan bicara langsung dengan saya. Rangga Putra Wahyu Winata, izin bertanya, untuk yang kelas karyawan apakah bisa mendapatkan tawaran kerja dari perusahaan-perusahaan seperti dijelaskan tadi? Ya bisa saja, tergantung dari kinerjanya kan mahasiswa tersebut. Kalau untuk mahasiswa yang sudah ada di perusahaan ya biasanya bukan dari tawaran-tawaran kerja gitu ya, tapi biasanya naik jabatan gitu yang diminta oleh atasannya. Tapi untuk semester sekarang ini kita juga mendapatkan kesempatan untuk seleksi beasiswa yang ada S2 yang ada di Universitas Nusa Putra ya, karena kita juga punya S2 jurusan Computer Science di Nusa Putra ini. Namun kemarin itu kita dari program studi sistem informasi ini mengikut sertakan 15 orang, 15 lulusan mahasiswa lulusan sistem informasi untuk mengikuti seleksi beasiswa S2. Gitu. Nazwa, Pak mau bertanya, saya mengambil jurusan sistem informasi karena ingin memperdalam lagi pembelajaran di bidang komputer. Tapi sebelumnya saya belum terlalu mengerti tentang komputer karena di SMA belum sama sekali, belum pernah diajarkan pembelajaran mengenai komputer. Apa di SI itu pembelajarannya kita bisa memulai dari awal bagi yang belum bisa komputer? Betul. Jangan khawatir Nazwa, karena kita di sini sama-sama belajar. Jadi ya kalau kamu udah bisa posisinya bukan jadi mahasiswa atuh ya.
Posisinya kita di sini sama-sama belajar, jadi memang kita awali lagi dari nol. Memang semua pembelajaran itu kan tergantung dari antusiasme mahasiswanya ya. Jadi kalau kalian memang aktif belajar mencari sumber dari banyak hal, itu akan lebih bagus lagi. Kak izin bertanya, saya saat daftar reguler, tapi saat lihat di Siakat masuk jadi kelas internasional, itu gimana ya Kak? Saya juga nggak ikut daftar kelas internasional. Nah, Sabrina sudah terjawab juga ya tadi. Oke, dan yang terakhir, ada 2 poin yang akan saya sampaikan sebelum saya tutup. Di antaranya yang pertama, ingat, mahasiswa itu, saya yakin kan kalian sekarang sudah bisa lihat jadwal di Siakat ya. Kalau misalnya kalian lihat mata kuliah itu ada 3 SKS, 4 SKS, ingat. 1 SKS itu memang durasi pembelajarannya itu 50 menit. Jadi kalau 3 SKS berarti 150 menit. Tapi hitungan SKS itu satuan kredit semester yang sudah ditetapkan oleh SNDikti ya atau Kemristek Dikti. 1 SKS itu terdiri dari 170 menit. Ingat, 1 SKS terdiri dari 170 menit. 170 menit itu apa? 50 menit untuk pembelajaran tatap muka atau pembelajaran langsung dengan dosen. 50 menit pembelajaran mandiri. Ya, dan 20 menit tugas terstruktur. Sehingga 1 SKS terdiri dari 170 menit. Itu yang menentukan bukan saya loh, tapi negara, SNDikti. Jadi ketika kalian sudah belajar 3 SKS di kampus, bukan berarti selama 1 minggu itu kalian nyantai. Kalian tetap harus banyak baca-baca referensi, mengerjakan tugasnya gitu ya. Learn beyond the book gitu ya. Belajar itu bukan cuma dari apa yang disampaikan dosen saja. Tapi kalian harus banyak menggali potensi diri kalian karena ya siapa tahu justru potensi kalian bukan ada di SI, siapa tahu seperti itu gitu kan. Nah, kalian masa-masa inilah yang justru kritis. Kalian saja bahkan mungkin belum mengenal diri kalian sendiri. Begitu. Dan poin yang kedua yang terakhir yang akan saya sampaikan yaitu setelah ini mungkin kedua kalinya saya mengadakan sosialisasi, so please know your lecturer gitu ya. Jadi sebelum kalian mau chat atau kalian mau texting, kalian mau nanya, kalian mau ngobrol, kenali dulu siapa orangnya. Who you talking with and whom you texting to. Jadi jangan panggil saya Kak lagi ya. Saya yang sudah nampak sudah beranak 2 saja gitu masih dipanggil Kak, apalagi Pak Anggi yang masih segar gitu ya. Yang masih seperti ABG, jangan-jangan dipanggilnya Mang gitu ya. Nah, jangan dibiasakan seperti itu. Jadi kalau mau nanya ke seseorang, biasakan cari tahu dulu orang ini teh siapa gitu. Karena dari kemarin banyak sekali yang nanya ke saya Kak gitu ya. Kak ini gimana, apalagi pakai emot-emot yang agak nyeleneh gitu ya. Terus pakai kosakata yang tidak sopan gitu ya. Nah, menurut saya itu kan mencerminkan bahwa pribadi kalian juga mencerminkan keburukan dari pribadi kalian. Maka dari itu kenali dulu siapa yang kalian ajak bicara itu, gitu ya. Nah, barulah kalian bisa bertindak. Nah, kedepannya saya rasa tidak ada lagi mahasiswa yang seperti itu. Jika ada yang seperti itu lagi, tidak akan saya tanggapi. Baik, Oke? Bapak. Mungkin sudah cukup. Pertanyaannya tidak ada lagi. Ya, Kalau Pak. tidak ada lagi, saya berikan satu lagi kesempatan. Jika ada yang mau bertanya, silahkan mau di kolom chat atau mau langsung. Tapi jika tidak ada bertanya lagi, saya tidak akan melayani pertanyaan-pertanyaan yang sama melalui WhatsApp. Jadi nanti kalau ada teman-teman kalian yang nanya, kamu pernah ngechat ke si Pak Adit nggak sih? Pernah. Terus dibalas. Kenapa ya saya emang nggak ngechat? Kenapa chat saya emang nggak dibalas ya? Nah, ditanya dulu chatnya memang seperti apa. Oh, pertanyaannya kayak gitu, masih Pak Adit juga pernah nyampaikan di situ. Jangan-jangan kamu menanyakan hal yang sama. Nah, kan seperti itu. Atau misalnya, kamu ngechatnya gimana? Saya ngomongnya gini, permisi Kak, mau tanya. Ya iyalah, makanya Pak Adit juga waktu pemaparan kemarin bilang seperti ini. Nah, nanti tolong dibantu jelaskan itu ke teman kalian. Oke, karena saya yakin anak-anak sistem informasi ini berintelektual tinggi, memiliki kesopanan,
dan juga pengetahuan rasa sosialisme yang tinggi. Oke, terima kasih. Sekali lagi saya ucapkan akhir kata wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Aditya Yassin Hasankon yang telah menyampaikan waktunya untuk memberikan materi kepada kita semua. Semoga materinya tersampaikan dengan baik. Dan terima kasih untuk teman-teman telah memperhatikan dengan baik. Dimohon teman-teman untuk tidak meninggalkan dulu Zoom Meet ini karena selanjutnya ada pengenalan dari Ketua Himpunan Mahasiswa Sistem Informasi. Sebelumnya izinkan saya membacakan CV beliau. Nama Ujang Hoirili Nasrullah. Tempat tanggal lahir Sukabumi 22 Agustus 1999. Jenis kelamin laki-laki. Organisasi yang telah diikuti anggota OSIS HMSI Universitas Saputra, Dewan Perwakilan Mahasiswa Universitas Saputra, Ikatan Mahasiswa Kalapanunggal, keahlian komunikasi dan jejaring yang luar biasa, sukses bekerja di dalam lingkungan tim maupun secara independen, kemampuan bekerja di bawah tekanan dan mengerjakan beberapa hal sekaligus, kemampuan mengikuti instruksi dan memberikan hasil yang berkualitas, pendidikan SDN Gunung Gendut, MTS Darul Ahkam Universitas Saputra, Prodi Sistem Informasi, kontak email ujanghoiruli@gmail.com, nomor telepon 0838 0578 3799. Tidak lupa saya ingatkan kembali peserta mohon mencatat poin pentingnya kepada Ketua Himpunan Mahasiswa Sistem Informasi Nusa Putra Ujang Hoirili Nasrullah. Waktu dan layar dipersilahkan. Ada. Kemudian Ada. pendidikan, kemudian
Penelitian, pendidikan, pengabdian.
Sabar ya teman-teman.
Silakan yang bertanya boleh di kolom chat. Atau boleh silakan Bang, itu ada yang bertanya.
dari Kak, apakah selesai meeting hari ini? Sekarang akan ada Zoom lagi. Oh iya, saya lupa memberitahu untuk sekarang 12.30 sampai jam istirahat isoma, istirahat sholat dan makan. Dan ntar dilanjut lagi jam 1, itu kalian masuk Zoom Mabim, bukan Zoom Prodi ini, tapi Zoom Mabim yang disediain dari panitia yang dari tadi, yang dari awal. Kalian masuk lagi ke Zoom itu. Tapi buat sekarang kita masih di sini dan ntar jam 12.30 kalian istirahat. Terima kasih. Untuk kelas internasional itu pembelajaran memang seperti materi, tugas, kuis dan lain-lain itu menggunakan bahasa Inggris, tapi dosennya juga nggak terlalu kaku gitu. Kalau misalkan sedang live Zoom dengan dosen dan ada yang ditanyakan ya nggak apa-apa pakai bahasa Indonesia juga. Ini tuh aja. Jadi nggak usah khawatir, nggak usah kaku lah, nggak bisa bahasa Inggris. Anak dari 20 juga masih banyak kok uh, yang nggak bisa belum bisa bahasa Inggris gitu.
Mungkin cukup ya pertanyaannya teman-teman. Terima kasih yang sudah bertanya. Dan terima kasih kepada Ujang Hoirili yang telah memaparkan materinya tentang struktur himpunan mahasiswa informasi. Selanjutnya mohon ya kalian istirahat jam 12.30 sampai jam 1. Jam 1 kalian balik lagi ke Zoom yang Mabim. Oke? Alhamdulillah akhirnya kita sudah di ujung acara. Terima kasih semuanya. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa dan semoga kita semua diberi kesehatan dan kita semoga dapat bertemu secara tatap muka langsung. Mudah-mudahan pandemi ini cepat berlalu. Amin. Saya moderator mengucapkan maaf yang sebesar-besarnya bila ada kesalahan karena kesempurnaan hanya milik Tuhan Yang Maha Esa. Terima kasih teman-teman, semangat terus mengikuti kegiatan Mabimnya. Saya Lena Sulwati, izin pamit undur diri. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ditunggu di himpunan ya. Duluan ya guys. Semangat terus. Jangan lupa follow sosial media.